Kabar dari nomor 2. Melihat ekspresi gadis itu, Wadi mengerutkan bibirnya dan berkata, "Guruku, aku melihatnya dengan mata sendiri. Selama pertempuran itu, kamu dikepung oleh begitu banyak musuh. Dan pada saat itu, dia merupakan kekuatan utama dari timmu. Jadi dia berada di tekanan yang lebih banyak darimu. Jika bukan karena aku tidak akan bisa menyelamatkanmu juga. Meskipun dia memang hebat, tapi kemungkinannya untuk melarikan diri sangat tipis." Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Aku bercanda, bercanda saja." Wadi berkata dengan cepat, "Guruku, apakah kamu menyukainya?" Gadis itu mencibir, "Ini tidak ada urusannya denganmu. Aku benar-benar tidak ingin pergi bekerja lagi. Bukankah kamu adalah orang yang super kaya di antara Night Watcher? Aku tidak ingin bekerja keras lagi." Wadi berkata dengan wajah sedih. "Kita akan kembali setelah aku menemukannya," kata gadis itu dengan dingin. "Kapan kita bisa menemukannya? Jika dia benar-benar meninggal, apakah aku harus bekerja dan menanggung biaya hidupmu seumur hidup? Aku menderita sekali." Wadi bergumam dalam hati. Gadis itu menghela napas, dia menaruh foto itu di sakunya dengan hati-hati. Lalu, dia menatap Wadi dan berkata, "Cepat istirahat dulu, tetap lanjutkan misimu di malam hari. Ingat, jangan sampai ketahuan. Tetap rendah hati." "Ya, aku tahu. Jika aku tidak rendah hati, aku akan menghajar pemilik gudang itu sehabis-habisnya. Aku adalah pembunuh nomor 5. Berani sekali dia menyuruhku kerja sana-sini." Wadi mengomel. Gadis itu mengabaikannya. Dia mengambil 2 pisau di atas meja. Wadi buru-buru berkata, "Guru, kapan kamu memberiku 2 pisau seperti itu? Aku akan terlihat tampan ketika membawa pisau seperti itu. Yang aku gunakan sekarang adalah belati yang kamu ambil dari Red Lotus. Aku ulangi lagi kepadamu, Night Watcher itu rendah hati. Kami tidak memakai pisau seperti itu untuk pamer." Gadis itu mengerutkan kening, lalu berkata lagi, "Kamu bisa mendapatkannya ketika kita kembali ke Night Watcher." Setelah berbicara, dia kembali ke kamarnya dan langsung menutup pintu. Damar bermain game di warnet sepanjang sore. Sekitar pukul 4, Rima baru meneleponnya. Damar mengangkat telepon dan berkata, "Halo. Halo, Damar, maafkan aku. Sepertinya janji kita hari ini harus ditunda lagi. Aku akan meninggalkan kota LH untuk sementara waktu. Banyak tugas yang harus aku selesaikan sekarang." Rima merasa tidak enak hati pada Damar. Damar tertegun sebentar. Mereka telah berjanji 3 kali untuk makan bareng, tetapi gagal terus. Pria itu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan tinggal di kota LH untuk waktu yang lama. Kita bisa buat janji lagi nanti. Maaf sekali, aku benar-benar merasa tidak enak denganmu. Jika kamu membutuhkan bantuanku di kota LH, langsung telepon aku saja. Aku pasti akan membantumu," kata Rima. Saat ini, Damar mendengar seseorang memanggil nama Rima di ujung telepon. Dia segera berkata, "Oke, jika aku butuh bantuan, aku pasti akan meneleponmu." "Baiklah, aku tidak akan mengganggu waktumu lagi." Rima meminta maaf sekali lagi, dan kemudian menutup telepon. Damar lanjut memainkan game di warnet sampai pukul 12 tengah malam. Pada pukul 12, dia berjalan keluar dari warnet. Dia mengangkat kepalanya, memandang langit malam yang gelap, dan bergumam, "Sudah lama sekali tidak keluar pada jam segini, aku agak merindukannya." Lalu, dia mulai berjalan ke arah kompleks terdekat. Tempat tinggal Joni tidak sulit ditemukan. Dia sudah menanyakan tempat tinggalnya sebelum dia datang. Meskipun Joni bertanggung jawab atas perusahaan keluarga Ardiansyah, tetapi penghasilannya tidak cukup untuk tinggal di villa. Joni hanya dapat tinggal di kompleks kelas atas. Damar menghindari semua kamera CCTV dan dia tiba di depan pintu rumah Joni dengan lancar. Ketika dia tiba di depan pintu rumahnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tidak ada orang." Dia tidak mendengar suara napas apapun di dalam rumah itu. "Sepertinya aku harus datang lagi besok." Damar menghela napas, dia berbalik dan berjalan keluar dari kompleks itu. Kompleks Joni berada di dekat sungai. Damar berjalan di tepi sungai dengan santai. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat ke arah tepi sungai. Ekspresinya berubah seketika, dan dia langsung melompat ke bawah. Setelah mendekat, dia melihat ada banyak darah mengalir di tanah, dan dia menemukan mayat di tepi sungai. Damar sedang mempertimbangkan apakah dia harus memanggil polisi. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa orang ini memiliki tato lotus di tangannya. Dia mengeluarkan telepon dan mengambil fotonya. Tato lotus itu berwarna merah. Pembunuh Redcard telah dibunuh. Damar menunduk, ekspresi kegembiraan tiba-tiba melintas di wajahnya. Ini adalah cara bunuhnya nomor 2. Pria itu bergumam. Nomor 2 adalah orang terdekatnya di Night Watcher. Dia adalah sahabatnya, dan juga orang yang dapat dia percaya.
Setelah mengetahui bahwa dia mungkin masih hidup, Damar merasa sangat bahagia sekarang. Dia yakin bahwa nomor 2 telah selamat dari pertempuran itu. Pria itu menghela napas lega. Dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor telepon Lilia, dan meneleponnya. Telepon terhubung dengan cepat, dan suara Lilia yang malas terdengar dari ujung telepon. Halo, ada apa? Aku menemukan nomor 2, kata Damar dengan cepat. Apa? Lilia bertanya dengan senang. Benarkah? Di mana dia sekarang? Aku belum bertemu dengannya, tapi aku melihat mayat dari Red Lotus. Dan aku bisa yakin bahwa nomor 2 yang membunuhnya. Damar menghela napas dan berkata, aku sudah melihat 2 mayat yang sebelumnya itu. Meskipun tekniknya mirip dengan nomor 2, tapi itu hanya mirip saja. Apa kamu bisa yakin mayat yang kamu temukan sekarang benar-benar dibunuh olehnya? Lilia bertanya lagi. Ya, aku bisa yakin. Damar berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan mengirimkan lokasinya. Cepat suruh orang di kota LH untuk datang dan menangani mayat itu. Baik, Lilia mengangguk dan berkata, kamu harus menemukannya. Tahu, kan? Damar menjilat bibirnya dan berkata, aku tahu, aku masih ingin bertarung bersama dengannya. Setelah menutup telepon, Damar menghela napas lagi. Dia melihat ke tepi sungai, dan berkata dengan senyuman di wajahnya, kamu masih hidup. Itu adalah kabar yang baik. Kamu belum mau kembali ke Nikwacer, pasti karena ingin membalas dendam untuk kita. Ya juga, jika kamu kembali sekarang, akan ada banyak tugas. Lalu pria itu berbalik dan meninggalkan tepi sungai. Dia tidak menyadari bahwa ada seorang wanita dengan gaun merah berdiri di jarak yang tidak jauh darinya. Wanita itu melihat ke arah Damar, dia menjilat bibir merahnya dan berkata, sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Lihat saja nanti. Keesokan harinya, Damar dibangunkan oleh panggilan telepon dari Bagas. Dia mengangkat telepon dan berkata, halo, aku masih tidur. Masih tidur. Sekarang sudah pukul 10. Apa kamu lupa? Sekarang sudah hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Memang kenapa? Jika tidak ada urusan penting, aku akan lanjut tidur lagi, kata Damar tanpa daya. Jangan tidur lagi. Bukankah kamu telah berjanji pada David bahwa kamu akan pergi ke reuni kelas hari ini? Damar baru menyadari hari ini adalah reuni kelas. Sebelumnya David mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta di hari Sabtu. Dia pikir masih ada beberapa hari lagi, ternyata adalah hari berikutnya. Oh, baik, kita ketemu di pintu masuk hotel setengah jam lagi, kata Damar. Setelah mematikan telepon, Damar bangun dari tempat tidur dan mulai bersiap-siap. Lalu, dia menemukan sesuatu yang membuatnya depresi. Pakaiannya telah dicuci oleh ibunya pagi ini. Dia membeli satu set pakaian bagus di mall sebelumnya, dan dia telah memakainya selama 2 hari. Damar hanya bisa menemukan pakaian lain yang lumayan bagus. Dia mengenakannya dan menuju ke restoran. Ketika Damar tiba di Hotel Moonlight, dia melihat Bagas berdiri di depan pintu dengan setelan jas dan sepatu kulit. Bagas melihat penampilan Damar, dan dia segera bertanya, lah, kamu memakai pakaian seperti ini saja. Kamu pasti akan diejek oleh David nanti. Damar merasa tak berdaya. Dia berdeham, lalu menatap Bagas dan berkata dengan serius, aku pernah bilang, sebagai seorang Night Watcher harus tetap rendah hati. Ini adalah aturan untuk para Night Watcher, kamu harus mengingatnya. Yang aku tahu adalah orang yang rendah hati akan diejek dan dianggap sebagai orang bodoh, balas Bagas. Dia menatap Damar tanpa daya dan berkata, lupakan, ayo masuk dulu. Mereka berdua berjalan menuju lobi hotel. Begitu mereka tiba, mereka melihat ada 3 orang yang sedang berdiri dan mengobrol di dekat pintu. Antara ketiga orang itu ada David dan Susan. Mereka adalah penyelenggara reuni kali ini, dan mereka juga bertanggung jawab atas resepsi kali ini. Pria satu lagi adalah Nico. Kamu telah menjadi salah satu pengurus di Departemen Pemasaran Navis Group dengan gaji tahunan 2 miliar. Pantas kamu bisa jadi ketua kelas, puji Nico. Orang seperti aku tidak pantas dibandingkan dengan orang sepertimu juga. Kamu adalah anggota dari keluarga Tandialo, balas David dengan rendah hati. Aku lebih beruntung saja bisa menjadi salah satu anggota di keluarga Tandialo. Nico berkata lagi, ngomong-ngomong, apa kamu masih ingat Damar? Damar yang dari keluarga Ardiansyah. Karena nilainya cukup bagus, maka dia diterima oleh Universitas Kota LH. Tidak lama kemudian, dia memerkosa seorang wanita dan ditangkap oleh polisi. Aku baru saja bertemu dengannya 2 hari lalu dan dia baru dibebaskan dari penjara. Ya, aku juga bertemu dengannya kemarin. Dia dan Bagas datang ke perusahaan kami untuk wawancara. Orang seperti Bagas masa berani melamar di Navis Group, lucu sekali. Kata David dengan jijik. Saat ini, Susan mendorong punggung David dengan sikunya dan menoleh ke arah yang tak jauh dari mereka.
David melihat sekeliling dan menemukan bahwa Damar dan Bagas sedang berjalan ke arah mereka. Bersambung.